Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua, Karang Taruna dan juga kawan-kawan generasi hari ini yang luar biasa. Kembali lagi kita di podcast siang hari bersama beliaunya. Ini toko yang luar biasa yang kita miliki di Kabupaten Lamongan dan perlu untuk kawan-kawan mendengarkan atau menyaksikan podcast ini. Kalau orang Lamongan tidak kenal beliaunya ini ya sangat-sangat rugi. Aduh. Ini hari ini aktif sekali sebagai narasumber, sebagai motivator dan juga sebagai sosok yang menjadi inspirator lah bagi kawan-kawan generasi kita. Monggo, ini beliaunya ini nanti akan memperkenalkan diri berikut dengan pesona-pesona beliau. Siap. Oke, kawan-kawan semuanya, teman-teman Karang Taruna dan rekan-rekan semuanya. Nama saya Pradita Aditya, biasanya dipanggil Mas Adit. Kebetulan saya hari ini CEO dari Duta Merpati Indonesia. Jadi Duta Merpati ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail and stockists besi dan stainless steel, yang dimana kami hari ini di fase scale up. Jadi ada beberapa brand store atau cabang yang kita lagi terus buka di setiap kota yang ada di Jawa Timur dan di Sulawesi Selatan rencananya. Bismillah. Sehari-hari saya tinggal di Surabaya, kadang juga di Lamongan, ya bolak-balik. Dan pastinya banyak orang yang mengira itu kami tidak berawal dari nothing gitu, Mas. Iya. Jadi langsung ngobrol aja. Monggo. Jadi banyak orang itu yang mengira itu Mas Adit ini usaha dari orang tua atau dari lahir sudah enak gitu. Ya, tapi itu persepsi kan, persepsi. Cuman saya mau cerita apa adanya ini, cerita apa adanya yang kami alami. Jadi memang keluarga besar bapak kami itu adalah orang-orang yang didengok, Mas, kadang semangkon, aslinya di situ pekerja keras, ya, bukan kaya, pekerja keras, ya. Jadi Pak D saya, Pak D ini semuanya balungan itu besar-besar, Mas, balungannya, Jadi semangatnya itu keras gitu. Fisiknya juga besar-besar, itu keras gitu. Dan dari situ mereka itu pekerja keras yang kemudian ada Pak D saya, namanya Pak D Punjul, ya asli Dengok itu. Dia hijrah, sempat kerja di Singapura, di Qatar dan sukses gitu memang saat itu. Kemudian ada Pak D saya tambah, namanya Pak D tambah, itu nelayan dan nelayan sukses. Orang tua saya waktu itu masih belum, Mas. Jadi saya masih ingat madrasah itu bapak itu masih amen. Amen itu apa? Amen itu mencari ikan di tempat orang. Oh iya. Jadi bukan di Lamongan. Amen ini di Jakarta saat itu. Nah, di sana kami pakai kapal siapa? Bukan kapal kami. Itu kapalnya orang lain, ikut orang lain gitu. Jadi saya masih ingat emak itu, ibu saya cerita. Ya pernah juga di momen dimana nggak ada uang, kemudian nunggu bapak kirim dan lain itu juga pernah. Jadi saya bukan dari lahir kemudian enak, itu bukan, Mas, itu hoax itu. Ibu saya atau emak saya itu juga pernah jualan lidre. Oh iya, sama saya. OT sama lidre itu saya SMP. Melakukan aktivitas itu, Mas? Iya, saya juga bantu. Sama ibu. Jadi waktu itu emak jualan lidre, saya sekolah di Surabaya. SMP saya di Surabaya, Mas. Saya pulang, saya masih ingat, saya waktu itu kan ya kekurangan uang di Surabaya, terus pulang, nah nyari uang kan. Bapak waktu itu sepi kendalanya. Akhirnya kan apa ya yang harus dilakukan supaya kita ada ini. Nah itu emak saya itu jualan lidre sama OT yang kecil-kecil itu. Itu dijual di Blimbing dan alhamdulillah rame. Saya disuruh beli kelapa, disuruh beli tepung, gobis, ya. Komposisi itu jualan itu ya. Benar. Jadi itu kami dijual sendiri di situ. Kemudian dengan berjalannya waktu, orang tua karena memang petarung juga, dalam arti pekerja keras. Ya, itu alhamdulillah di SMA itu sudah mulai nyeleng-nyelengi, Mas.
sudah punya uang dan dibantu sama tetangga saya. Tetangga. Jadi kami ada tetangga itu yang sangat baik sekali. Saya masih ingat kebaikan beliau. Namanya Haji Sawinah dan Haji Samiin. Itu adalah tetangga kami. Ternyata yang masih ingat loh. Iya. Orang-orang yang berjasa. Jadi almarhum beliau ini sudah meninggal dua-duanya. Beliau ini yang meminjami uang. Beliau dapat dari bank pinjaman, kemudian setengahnya dipinjaman ke emak saya untuk bikin tambahan, bikin kapal. Saya masih ingat waktu itu. Akhirnya alhamdulillah itulah proses yang kemudian bapak ini sudah punya kapal. Nah, setelah punya perahu atau kapal ini tadi, maka karena pekerja keras tadi sudah punya sendiri, otomatis kan sense of belongingnya, rasa memilikinya kan tinggi, sehingga kalau sudah ke laut balik itu pasti bawa ikan harus banyak. bawa, Banyak terus, alongan lah bahasanya. Nah itulah kemudian alhamdulillah naik terus mas. Itu awalnya. Jadi bukan dari kecil kemudian itu enggak. Sama aja dengan bisnis yang saya alami. Yang hari ini Mas Adit punya ini ya? Iya, sama mas. Jadi saya nggak langsung punya perusahaan besi yang punya karyawan sekian dan enggak. Saya pernah jualan jus, parfum, sepatu, tas. Kemudian saya pernah juga jualan lur. Lur itu cacing laut ya. Cacing laut yang ada di sini, teman-teman sini. Di Pantura. Ya, saya bawa ke Surabaya. Waktu itu untuk pakan lohan. Nah, itu juga pernah saya, Mas. Jadi, kenapa kok kita melakukan seperti itu ya? Karena kita mau lebih gitu. Kita saya pengen dapat uang saku lebih dan bisa merasakan kayak teman-teman yang di Surabaya bisa jajan enak dan lain-lain. Nah, itulah. Artinya fondasi pekerja keras ini ternyata diwarisi oleh Mas Adit ya. Semangatnya, ininya. Ya, karena memang luar biasa kawan-kawan. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa Mas Adit ini wis enak dari lahir, tapi ini perlu kita ceritakan karena beliau ini memang sebagai banyak orang yang menceritakan Mas Adit aja. Kalau ngomong tentang wirausaha, pengusaha pasti condongnya ke beliau. Jadi saya sendiri ini menjadi punya semangat lah belajar ke beliaunya. Kalau bahasa gini Mas Adit, sejak kapan Mas Adit punya pola pikir saya harus bangun mindset saya benarkan, terus saya itu dari perkuliahan atau dari sebelum perkuliahan sudah merasakan itu Mas? Setelah perkuliahan, jujur di kuliah itu saya baru punya mindset itu. Jadi awalnya adalah sepele supaya saya punya uang lebih, uang saku lebih, supaya bisa jajan. Bisa ya makan yang lebih lumayan enak lah gitu. Artinya melihat kelompok wilayah kalau di Surabaya ini kan perkotaan, kan Mas Adit juga menyeimbangkan. Iya benar. Saya pengennya bisa lebih aja, punya uang saku yang bisa berjajan. Kalau diajak teman ke sini tuh bisa beli ini gitu. Jadi itu aja sepele. Kemudian waktu saya jualan ini ya untuk punya lebih aja, tidak ada inisiatif untuk I want to be the true entrepreneur gitu. Enggak ada. Nah, saya waktu itu masuk Fakultas Hukum di UNER. Enggak nyambung sama pengusaha sebenarnya. Tapi di situ itu kan saya Duta Merpati ini kan saya bangun mulai dari semester 2 ya, Mas. Semester 2. Jadi rongsokan dulu, rongsokan. Semester 1 saya udah mulai SMA sudah mulai rongsokan tapi dengan orang Surabaya. Tapi qadarullah saya kena tipu saat itu. Masih kena tipu juga. Ini perlu diceritakan juga Mas. Kena tipu saya kena tipu. Kenapa? Karena saya percaya dengan teman yang dari Surabaya tadi itu semua cash flow-nya dibawa sama dia. Kami nggak punya pembukaan yang bagus. Tiba-tiba uangnya habis aja. Saya mau minta sharing untuk ini nggak ada uangnya, semuanya habis dan ya habis, selesai. Itu titik rendah Mas Adit ya? Pasti itu. Emosi banget. Waduh, emosi. Karena gini, jujur waktu itu memang modal, saya dimodali sama orang tua. Yang pertama modal dari simpanan dari orang tua, karena habis berlarisan. Yang keduanya itu pinjaman dari koperasi unit desa Minatani Brondong. Waktu itu. Sharing modalnya itu. Modal ya. Ya itu pun dengan harapan supaya saya itu bisa mandiri, kemudian
orang tua sudah nggak kasih jajan lagi, udah nggak kasih biaya kuliah lagi. Nah, harapannya seperti itu. Tapi ya tidak semulus apa yang kita inginkan. Apa Mas yang membuat zaman akhirnya ya wis lah, saya gagal, wis masalah gagal, tapi ingin memulai lagi itu apa Mas? Jadi waktu itu saya kan sholat di musola Fakultas Hukum di UNER. Di kampus? Iya, di kampus saat itu. Saya down banget kan, down habis dimarahin orang tua, kemudian ya uang juga habis, orang tua juga ya gimana ya, karena memang itu uang cukup besar gitu Mas. Iya, sangat besar menurut saya, sehingga saya di titik yang agak down banget. Terus saya sholat, kemudian saya tuh baca, iseng-iseng baca dinding, mading gitu. Oh iya. Di mading musola itu? Di musola itu. Kok ada ayat ya itu, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Biasa. Mas Adit iki yo ngerti Arab, yo ngerti bahasa apapun kayak ngerti. Jadi wah, ternyata Allah itu menguji hambanya itu bagi yang bisa menerimanya, yang mampu. Okay. Nah, dari situ kemudian wah, kalau saya diem aja, maka selamanya saya akan jadi seperti ini. Saya nggak punya lebih, saya nggak punya value lebih gitu loh. Iya, kira-kira itu tahun berapa Mas Adit? Itu semester 2. Semester 1 mau ke semester 2. Gitu. Kalau tahunnya tahun 2000, ingat nggak, Mas? oh masih 2008. 2008. Jadi 2008 itu hancur seperti itu, kemudian barulah saya iseng-iseng sama orang tua, sama bapak itu, Pak, jenengan beli pipa ini di mana? Ini kono cung. Pinten Pak regine? Ini saiki per kilone 17.000. Loh, kok larang Pak? Niki kan Surabaya paling 6.000 7.000. Kalau tagak, nah dunia kita awes, bahasa orang bimbingan seperti itu. Oh iya. Dunia gitu. Wah, kok omongnya nih kan gitu. Akhirnya saya coba follow up lagi Mas. Pak, pripun Pak? Niki kula pun belajar. Ten niku regine niku 5.000 sampai 8.000 Pak. Pinter juga melihat peluang itu loh. Nangkap peluangnya luar biasa. Karena tadi itu, karena saya kebebanan. Saya harus bisa mengembalikan uang yang modal tadi ya, yang hilang itu gitu. Yang sempat membuat Mas Adit down gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya saya mencoba, kan saya nggak mungkin bisa sendiri. Ya. Akhirnya saya mencari partner. Saya punya sahabat yang kebetulan dulu itu satu kos-kosan dengan saya di sekolah, dan dia juga di Surabaya, kos-kosan itu Surabaya. Kemudian dia juga kakak kelas saya di madrasah, di MIM 04 Bimbing. Oh iya. Dia dari Singapura pulang. Terus saya juga mencari supaya bagaimana uang ini bisa kembali lagi kan gitu. Akhirnya kita join, kita bikinlah namanya Duta Merpati. Duta Merpati dari mana? Nama kapal bapak orang tua saya. Oh, diabadikan jadi nama usaha. Itu nama Duta Merpati awalnya. Kenapa kok pakai nama Duta Merpati? Ya karena supaya teman-teman lain tuh mudah ingat gitu loh. Mudah ingat. Oh, Duta Merpati, ini jeragan ini, gitu. Nah, kode ini, gitu. Akhirnya kita buka itu, Mas. 1 hari, 2 hari, sepi. Sampai berapa bulan itu sepi. Sepi banget, tidak semulus apa yang kita tekan lagi. Saya pulang. Terus saya kan di kamarnya ibu. Saya nangis, Mas. Saya nangis waktu itu. Terus, nah kok nangis, Cung? Makku bilang gitu, mak saya itu. Iya, mak. Nabi ya, mak. Iki usaha wis entek sakmene kok sik sepi piye ya wis song ditelateni lumintu gitu, maksudnya ditelateni gitu. Berkala lah artinya konsisten istiqomah gitu. Betul. Jadi harus istiqomah. Kemudian orang tua ini mak ini menyemangati lah, secara ini menyemangati, wis bismillah moga-moga rame gitu. Saya pulang ke Surabaya lagi, kan itu liburan, saya pulang lagi ke Surabaya kuliah. Tapi saya tuh nggak bisa kalau diam, Mas, karena toko sepi kan. Maka bagaimana ya supaya saya itu bisa dapat ilmu, basic saya hukum, saya nggak paham ini, saya cari di beberapa toko buku. Waktu itu ke Gramedia. Nah, Gramedia saya baca buku. Bukunya itu judulnya masih ingat, itu adalah Ngapain Nunggu Tua Kalau Muda Bisa Kaya.
Silakan. Nanti tolong ditulis di situ ya bukunya. Biar banyak orang yang sukses juga seperti Mas Adit ini. Jadi buku itu adalah buku yang menceritakan tentang orang-orang sukses, memotivasi kami. Itu karya Archandra. Ya. Archan ini teman di Jakarta, orang Jakarta yang kemudian saya berterima kasih dari buku itu yang sampai dengan hari ini saya juga sudah telepon Archan. Sudah ketemu sama luar biasa. Saya bilang motivasi baru kemudian ketemu. Saya bilang buku ente menginspirasi gua bro gitu. Waduh, dia peluk saya kemudian. Usianya sama nggak dengan sama. Memang dia penulis itu Mas ya. Dia penulis, dia motivator gitu. Memotivasi. Akhirnya dari buku itu kemudian saya implementasikan di bisnis ini. Alhamdulillah berjalannya waktu step by step naik. Omset sudah yang biasanya hanya 23.000, 75.000 naik jadi 500.000, naik jadi 1,5 juta, naik jadi 3 juta, 5 juta, 10 juta, terus gitu, ya, terus naik. Nggak pernah turun lagi Mas? Alhamdulillah nggak pernah turun lagi. Jadi kita implementasikan apa yang dalam buku itu. Yang pertama waktu itu saya masih ingat adalah 4P, place, tempat. Awalnya tempat ini kan didesain nggak kami desain, kami nggak tahu dong kayak gitu. Yang penting jualan. Di buku itu menjelaskan bagaimana tempat ini menjadi indikator yang paling penting supaya orang itu ketika melihat rapi, displaynya bagus, warnanya keren gitu kan. Ini place. Saya evaluasi. Saya waktu itu kan hobi seneng ya, bukan hobi tapi seneng melihat Harley Davidson. Oranye hitam. Akhirnya saya cat warna oranye hitam. Oranye hitam. Waktu itu orange sama hitam. Supaya orang ini? 1 detik atau 3 detik pertama kan itu first impression. Penasaran. Tempatnya kok rapi. Yang kedua adalah waktu itu produk. Nah, ini cerita juga. Produk ini kami ternyata tidak semua dibutuhkan pasar yang kita kulaan itu. Betul. Itu gak dibutuhkan pasar. Akhirnya saya harus cari uang lagi, Mas. Nah, di mana saya cari uang? Orang tua saya sambati udah nggak ada. Terus partner saya juga bilang, "Kawan musuh kita aneusan." Itu akhirnya saya itu tiba-tiba ditawari sama anak buah kapal orang tua saya. Dit, aku jadi makmu kok, awakmu butuh duit. Iya, Cak. Iki lo aku wis mari bayar lunas sepeda motor. Ono kredit tanpa anggunan. Iki gawe naik gitu. Waktu itu gitu. Ketemu aja lo, jalani lo, ketemu aja. Piro Cak iki Cak? Piro iki? Iki 10 juta, tapi paling cairnya 8 juta sekian. Wis gak apa-apa Cak, kamu. Akhirnya saya pakai itu, kemudian saya ke Surabaya, kulaan barang yang sesuai. Itu produk. Yang ketiga adalah place produk, kemudian promotion. Saat itu kan orang sudah nggak tahu. Sudah merpati itu apa, ini apa gitu, nggak tahu langsung kan. Setiap babakan yang awalnya kan saya juga nggak lakukan itu, nggak lakukan promosi, saya print butuh besi dan stainless harga murah, sudah merpati saja ya, solusi besi pasti sudah merpati. Itu saya print, kemudian saya taruh di babakan itu tempat orang nelayan yang ngopi-ngopi, itu di semuanya, di Blimbing, Dengok, Labuan, Weru dan lain-lain itu. Kemudian yang terakhir itu saya spending kaos. Yang kaos itu saya bikin kalau nggak salah 50 atau 100, saya lupa. Saya kasihin ke tukang becak. Nah, tukang becak kan setiap hari kan ngider. Dia pakai kaos itu. Jadi wah ini lumayan ini. Nah itu. Selanjutnya adalah price, harga. Harga ini kami juga evaluasi, Mas. Kompetitor kita kan we must know our competitor, ya kan? Kan kata Sun Tzu, itu kan kalau misalnya kita berperang, kita kan harus yang pertama adalah berani. Yang kedua adalah kita harus tahu siapa musuh kita. Atau we must know our enemy. Bisa ngukur lah. Bisa ngukur. Kemudian yang ketiga ini adalah kita sebagai pemimpin harus bijak. Ini 3 hal ini yang kita belajar dari Sun Tzu. Nah itu, ternyata harga saya ini ada yang murah, ada yang mahal juga. Akhirnya harganya kita samakan, tetapi kita punya value. Apa? Ketika orang butuh cuman sejengkal pipa, kita potongkan, kita jual.
di lainnya nggak bisa. Oh, Di kami artinya bisa. sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen kan, Yes. kira-kira begitu Nah, ya. Itu adalah value kita. Tapi itu nggak bikin rugi, Mas. Enggak, kan kayak misalnya anggap aja pipa itu 2 meter, iya. dipotong 30 cm. Kan nanti akan ada orang lagi butuh 50 cm, berapa kan pasti butuh. Oh, ya pasti itu yang sisa tadi bisa dijual Iya, lagi. dan itu kan solusi. Iya, ya benar. Nah, benar, saya nggak usah, saya butuh segini, ngapain saya harus. Iya, yang ngapain segini. udah beli banyak-banyak? Iya. Oh, butuhnya segini kan. Dan itu di mana? Itu di tempat yang bisa. Nah, itulah namanya value proposition. Jadi kita punya nilai lebih. Nah, jadi we must have something different than others. Jadi kita harus punya sesuatu yang beda dengan yang lainnya. Apa itu value, nilai lebih? Nah, di tempat bisa itu. Pada akhirnya Saman bisa menjawab Kebutuhan itu. Awalnya orang ragu masuk, pengen beli sedikit kok nanti nang dapatnya malah lebih-lebih, harganya mahal. Ternyata di situ sesuai dengan itu. Dan itu yang kita lakukan. Itu juga dari buku juga, Mas? Kalau itu Atau memang mencari sendiri? benchmarknya dari buku kan, itu kan bagian dari itu kan saya baca bukunya Hermawan Kertajaya. Iya, iya. Jadi care with customer. Iya. Jadi membangun CRM itu kan harus ada value. Customer relationship management itu kan harus ada nilai lebih dan lain-lain itu. Jadi saya dengerin Mas Adit itu juga banyak teori, prakteknya juga dapat, ilmunya juga luar biasa. enggak lah, ya gitulah. Sharing-sharing. Iya, Mas Adit. Jadi itu yang kita lakukan. Akhirnya alhamdulillah kami sudah menjadi market leader. Rame Mas, toko kita itu. Rame setiap hari. Tetap sama temennya sama yang tadi? Iya Tetap dong, ya? berdua. Dari awal? Dari awal. Sampai sekarang Mas Adit? Sampai sekarang masih ada. Dan Duta Merpati yang sekarang ini Iya. kan ada perseroan. Iya. Kami ada 3 orang pemegang saham. Saya, Mas Randy, Iya. satunya adalah kakaknya Mas Randy. Nah, ini adalah akuntan, ahli financial engineering. Iya. Ya, ahli keuangan. Itu. Memang sudah Jadi- ada ininya ya, feelingnya ya. Ya kita juga nggak expect ya waktu Iya, itu iya. ketua. Jadi pertama yang penting ada aja Iya. ya. Pokoknya kita buat jat tambahan. Heeh. Tetapi saya yakin itu ketika saya lulus kuliah, Heeh. saya kan sudah ikut advokat. Saya Iya, juga iya. punya kartu pradi dan lain-lain lengkap. Dan saya juga sudah litigasi, maksudnya sudah Iya, iya, pernah iya. beracara gitu. Akhirnya saya memantapkan hati untuk menjadi pebisnis, wirausaha. Nah, jadi wirausaha itu saya waktu itu untuk meyakinkan saya kan saya telepon, saya tanya ke mbah saya, mbah, pilih mbah kulo niki badhe fokusin gini. Berat kayak Mas ya? Nah, terus Karena sudah jalani proses, Iya. saya sudah kuliah ini. iya benar, Mas. Asli tuh. Terus kakak saya kan juga kuliah hukum juga dan dia Iya. jaksa. Dan hari ini kan Kajari Iya, iya. Mojokerto. Haha. Nah, dia juga sama. Apakah saya sama atau tapi passion saya itu dagang gitu. Akhirnya saya sampaikan ke Mbah bilang 10 pintu rezeki, Cung. Lah, 9 di antaranya itu dagang. Betul sekali. Wes dagang nggak apa-apa. Iya, iya. Nah, saya ngomong ke bapak, Pak, pripun Pak? Ya, lek misalnya iso dagang, mbek, engko ilmumu kegawe nggak apa-apa gitu. Itu saya semakin semangat. Langsung ngegas. Saya ikut seminar A, seminar B, C, D, E, F, G, semua itu. Diikuti Mas. semua? Iya, seminar. Saking kepengennya punya ilmu, Iya, saking iya, pengennya hausnya ilmu. Karena kan perusahaan sudah omset miliar. Iya. Tetapi kalau kita nggak punya ilmunya, Heeh. ya kan akan Sama dengan belanjar. bakar uangnya. Iya dong, kita burning Iya, iya, benar, uang benar, gitu kan. Akhirnya bagaimana ya? Ya itu dengan cara belajar. Saya mengikuti ada short kayak seminar 3 hari. Iya. Mas Wowi, Iya. Mas Sandiaga Uno, Iya. kemudian Mas Coach Ridwan Abadi, kemudian banyak Mas. Saya ikut-ikut tuh. Sosok yang menjadi inspirasi lah, katakanlah orang yang selalu ketika Mas Adit down selalu disambati bahasa kasar. Mas aku bingung Mas, aku butuh motivasi atau apa, itu ada nggak orang yang selalu mendampingi prosesnya Mas Adit? Kalau itu sih jujur Iya. malah mantan pacar atau istri saya ini itu yang menemani saya. Mantan pacar kan saya jadi istri. Aku tidak tahu ngekat mari gini. Jadi Oke, istri oke. saya yang menemani saya
mulai dari starting from nothing. Dari awal, Mas? Dari awal, dari SMA. Ya, dia yang selalu memberikan banyak advice, kemudian kebimbangan saya juga share. Tapi saya juga ada panutan. Ya, panutan dalam bisnis ini adalah yang biasanya saya sama beliau adalah Mas Sandi ya. Sandiaga Uno ya. Jadi banyak orang itu sudah melihat salah emang jalurnya sudah nggak salah. Melihat ini saya dikira Gcraft kemudian politik. No. Itu adalah ini adalah bagian dari loyalitas saya kepada beliau karena dia adalah coach saya. Dia yang mau ngajari bagaimana kita harus preparation to IPO. Apa aja yang harus kita siapin? Ya, sebagai tujuan targetnya kita harus siap gini gitu. Itu Mas. Jadi banyak orang yang mengira padahal prosesnya Mas Adit itu kalau dari cerita tadi 2008 sampai 2015 ya. Tapi capaiannya sudah luar biasa. Artinya konsistennya Mas Adit ini kan panjang sekali Mas ya. Ya alhamdulillah. Konsisten. Belajar Mas. Jadi belajar. Naik turunnya sudah dapat sekali Mas. Sudah. Jadi kalau dalam bisnis itu ada namanya corporate life cycle. Corporate life cycle adalah masa di mana usaha atau perusahaan itu berdiri. Setelah berdiri, perusahaan itu rugi dulu. Ya, berdiri atau buka kemudian rugi. Setelah rugi, baru perusahaan itu break even point. Setelah break even point, maka tahapan berikutnya adalah perusahaan itu profit atau laba. Nah, setelah laba itu baru kita sebagai seorang CEO itu dituntut untuk laba ini yang awalnya misalnya adalah laba ini 1 miliar. Jadi 10 miliar. Jadi 50 miliar, jadi 100 miliar. Nah, ini kan tantangan kita sebagai CEO. Betul. Ya, ini yang makanya kenapa sih kita harus belajar? Ya karena kita harus menemukan itu gitu. Nah, dan Duta Merpati ini sekarang di fase setelah laba kita udah untung nih. Sekarang bagaimana caranya untung ini berkali lipat. Nah, itu adalah masa namanya RPD. Revenue and Profit Driver. Jadi RPD inilah yang kemudian kita bisa scale up. Oh, ternyata RPD-nya Duta Merpati itu adalah membuka gerai. Makanya jangan heran ketika kita buka di Babat, di Bojonegoro, di sini. Nah, karena itu adalah RPD kita, Mas. Ya, dan itu kita sudah analisa riset dan lain-lain. Itu adalah RPD kita. Nah, sekarang itu RPD kita gerai. Ada yang dari gerai itu ada yang stuck nggak Mas? Dari keseluruhan atau memang jalannya ketika Mas Adit mau buka cabang lah bahasanya, mau buka di sini semuanya kok ternyata kok enak saja. Ada nggak yang kok nggak jalan-jalan akhirnya dievaluasi ganti tempat? Pasti itu adalah proses ya. Jadi kami itu sebelum scale up tadi sebelum kita buka di beberapa titik, kami udah coba dulu formula yang kita punya ini. Kami menganalisa, meriset. Misalnya kita mau buka di Bojonegoro, maka kita pastikan kita udah punya data customer per dusun, kabupaten, kecamatan, desa, dusun. Kebutuhan yang nantinya Bengkelas itu ada berapa di sana? Kami udah analisa itu, Mas. Dan titik mana yang banyak bengkelnya, itu kita udah analisa. Dan siapa kompetitor kita, pesaing kita di sana siapa aja? Sudah dihitung. Sudah kita analisa, SWOT analyze, strength-nya di mana, weakness-nya di mana. Betul. Kita udah analisa detail itu. Dari situ kemudian nanti ada kesimpulan atau overview yang kemudian memutuskan, kita chip in, kita investasi di sana. Investasi kita kurang lebih sekitar kan kalau buka toko kan butuh dana betul. 2 miliar sampai 3 miliar lah. Itu untuk satu tempat itu. Hampir kalau dirasa teman-teman atau orang melihat Duta Merpati ini kayak franchise lah. Kayak Indomaret, Alfamaret dimanapun tempat kayaknya sudah ada. Jadi masuk sampai ke dusun, bahkan ke dusun saya itu Mas. Rata-rata ya Duta Merpati masuk itu. Dan kami melakukan ada namanya market acquisition. Market acquisition itu mengakuisisi Bengkelas itu meskipun dia hanya sekali aja beli di kita, tapi kita kasih banner, kita kasih kaos, kita kasih apapun yang termasuk reward lah. Kalau pesennya sering nanti direwardin apa kan kira-kira begitu. Itu yang kita lakukan. Jadi
terus menerus lah. Sejauh yang Mas Adit lakukan ini, dulu pernah nggak ada orang atau teman yang meragukan, oh iso tadi, awakmu itu jurusan ini kok sekarang itu kan hari ini perlu untuk disampaikan juga, atau perlu untuk ya minimal mengingat dulu itu saya beratnya di sini loh ini. Saya waktu buka usaha pertama kali yang besi, kan sambil kuliah. Terus usaha itu sudah mulai jalan, sudah mulai lumayan rame. Ada teman itu yang mengatakan begini, awakmu sekolah doa SMP Surabaya, SMA Surabaya, kuliah di Surabaya, kok buat piek ini? Gitu. Buat piek kan bahasa Blimbing gitu. Buat piek itu kayak kok ora lupa lapo kan kira-kira. Kok ngene ae. Mek dalan ini ngono. Nah, terus saya bilang, piye meneh ngape miyang gak iso. Miyang maksudnya berangkat nelayan juga nggak iso. Nggak punya ilmunya. Ya sing penting iso dalan mesti sik rasokan ngene ae ngono. Nah, tetapi at the moment saya ketemu sama teman ini juga yang kebetulan alhamdulillah saat itu kami udah jadi korporasi. Sudah perusahaan kita udah besar. Dan dia malu melihat saya. Masya Allah. Iya malu. Masih ketemu. Aku tak jamil. Apa kowe ngawisin aku? Apa kok iso doang? Justru omonganmu biar ikut sampai saya itu membekas dan menjadi triggerku aku. Aku terima kasih nih sampean nambahan aku. Wes ayo mangan sate sik. Tak sapa sate, Mas. Itu temen apa, Mas? Ya, dia itu pelanggan. Pelanggan. Pelanggan kadang orang rumahnya daerah dengar sini yang itu dan ya saya karena sudah baik. Omongannya kan wow, orang sini kan tas tak terus kan. Tapi ternyata kan itu menjadi trigger. Sampai gitu. Hari ini. Iya. Jadi wah, gak boleh nih, saya harus belajar. Jadi Mas sampai sekarang, tapi saya juga harus belajar. Saya masih ikut kelas workshopnya beberapa teman-teman ya yang ini saya kayaknya mau ikut kelasnya Mas Gita Wirjawan. Tuh, kemudian Mas Helmi Yahya. Terus ya ini karena kita udah mulai impor dari China. Maka saya juga belajar bahasa Mandarin. Jadi untuk menyesuaikan. Untuk minimal saya halo loh, ni hao. Wadah minja wajiao. Bahasa Arab iso, bahasa Madura iso, kayak Cina iso. Hanya greeting aja. Jadi ya itu bagian dari adaptif. Ya betul. Kita sebagai seorang CEO atau seorang pebisnis itu kita harus adaptif. Melihat perkembangan perkembangan seperti ini. Lebih meyakinkan orang untuk bekerja sama itu lebih mudah kira-kira begitu. Karena bahasa itu kan utama, Mas. Iya, benar Mas. Saya tadi yang waktu buka rongsokan di Blimbing itu kan saya kan hampir setiap hari di Pasar Loak, Surabaya. Pasar Loak kan dikuasai teman-teman sama teman-teman Madura. Nah, kalau kita nggak bisa komunikasi Madura dengan baik, ya pasti kita dapat data yang jelek. Iya, benar. Nah, makanya engkau bisa mau ngejak Madura. Enggun kok. Jadi ya itu kenapa? Karena saya merasa bahasa ini adalah sense of business gitu. The art of business, the art of negotiation. Itu adalah bahasa komunikasi. Dan itu bisa dipelajari, Mas. Bisa dipelajari. Saya percaya asal ada kemauan pasti ada jalan. Asal ada kemauan pasti ada jalan. Jiao, you jiao, jiao bangfa. Gitu. Saya sih nggak nyambung, ilmunya masih dikit banget. Menarik Mas Adit ya. Jadi itu bisa. Kalau sekarang Mas Adit ya, dengan capaian hari ini, kira-kira target ke depan itu Duta Merpati itu mau ngapain sih? Di Duta Merpati ini kan masih skup Jawa Timur, Mas. Ya. Meskipun kami di Jawa Tengah juga ada. Iya. Ya, di Jawa Tengah juga ada. Tetapi menurut saya itu masih kecil. Indonesia ini kan sangat luas sekali. Iya, betul. Nah, jadi target saya itu sepele. Saya pengen setiap kabupaten itu ada kita. Setiap kabupaten itu ada kita. Tujuan kita di situ. Dan bagaimana menuju ke sana? Lah, bagaimana modalnya? Kan gitu pastinya. Maka betul. Kami terus melihat, belajar, ya, melihat dan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa scale up ini dengan speed, dengan cepat. Iya betul. Nah, pastinya ini PR saya sebagai CEO mencari
entah itu funding misalnya kita bisa melakukan banyak hal, ada private equity atau kita bisa melakukan IPO. Ya, dan ini adalah tujuan kita, Mas. Karena target tahun berapa Mas bisa begitu, Mas? Kalau di gambaran pikiran Mas Adit itu. Ya, semoga di 2030, 2032 maksimal di situ. Karena gini, saya nggak mau misalnya kita mau open market ke market ya, valuasi kita kecil. Saya nggak mau, Mas. Minimal di angka 1,2 triliun lah. Kalau kita mau lakukan itu valuasi kita. Supaya apa? Ya supaya kita nggak dimainkan di betul di papan di bursa efek juga nggak dimainkan gitu. Ini pencapaian saya ke depan. Jadi saya akan mengarah ke sana. Jadi nggak ada namanya Adit politik, nggak ada, Mas. Nggak ada. Tolong didengarkan loh kawan-kawan. Nggak ada. Karena pure ya Mas ya. Pure. Kami sebagai seorang pengusaha, kami punya tujuan. Kami punya tujuan. Kemudian di dalam tujuan itu dibutuhkan konsistensi sebagai pengusaha. Benar. Kalau kita masuk di politik, maka kami akan menjadi kalau masih belum kuat di bisnisnya ya akan terganggu sekali. Kami akan masuk di PIP, Mas. Jadi menjadi political exposed person. Jadi ini yang tidak boleh. Lembaga keuangan juga akan resisten dengan itu. Benar. Dan ini kami sadari, makanya nggak ada namanya kayak gitu. Jadi ini adalah murni dari aktualisasi. Kalau kami lakukan CSR adalah memang kewajiban kita sebagai korporasi. Saya masuk di organisasi karena ini adalah pelampiasan, Mas. Karena saya menilai diri saya ini tidak ada bermanfaatnya kemarin-kemarin itu. Saya hanya kacamata kuda, dagang, usaha terus gitu. Padahal ternyata teman-teman yang lain ini juga kita butuh lah untuk networking, kita butuh bermanfaat. Itu, Mas. Itu sih. Luar biasa. Tapi memang dengan keaktifan di organisasi ini akhirnya Mas Adit merasa terjawab nggak? Dengan kedekatan dengan banyak teman hari ini. Kalau kemarin-kemarin kan mungkin Mas Adit terpacu bagaimana kalau di awal cerita ya Mas Adit, wis pokoknya aku minimal isok jajan podo koncoku lah. Sekarang sudah bisa nih. Dan ternyata banyak juga di media sosialnya Mas Adit ini kalau kita melihat gerakan sosial atau filantropisnya dari Mas Adit ini bisa sangat dirasakan. Contoh misalkan membangunkan rumah yang layak kepada warga sekitar. Apakah itu dilakukan di semua Duta Merpati? Sementara ini itu adalah proyek pertama kami di tahun ini. Satu tahun ini kami anggarkan 3 rumah. Setiap tahun? Iya, setiap tahun. Kalau tahun depan insya Allah kita mau tambah. Kemarin kita lakukan di dua tempat di Kecamatan Brondong. Rencananya setelah ini di Kecamatan Paciran. Tepatnya di Dusun Tepanas. Keranji. Oke. Kami akan bangunkan rumah di sana. Nah, itu yang kita lakukan. Ini adalah tanggung jawab sosial kita. Tahun depan kami akan tambahkan lagi, pelan-pelan. Nah, kenapa kok harus di Pantura? Ya karena memang kami cikal bakalnya di sini. Satu sisi orang juga melihat mondar mandirnya Duta Merpati kan itu, biar masyarakat juga merasakan gitu ya. Nah, jadi kami nggak mau lah berdagang itu yang hanya menguntungkan saya sendiri. Saya nggak mau. Saya harus punya kebermanfaatan lebih. Dan itu yang bisa kita lakukan. Dan itu memang tanggung jawab kita. Itu dan harus kita lakukan. Luar biasa. Selain Duta Merpati, Mas Adit ini kan dikenal dengan kafe yang sangat viral kalau di Pantura. Kawan-kawan bisa lewat Pantura kalau ada aula itu miliknya beliau. Itu awalnya bagaimana, Mas? Kok orang selalu melihat iki loh kafe ini gak tahu sepi, ini gone sopo kan gitu kan. Itu bagaimana, Mas? Jadi pertama itu karakter bisnis saya kalau misalnya saya mau berbisnis, Mas, saya harus pelajari dulu semuanya. Jadi di 2016 saya itu buka bisnis namanya Vienna dulu. Sebelumnya di sini. Vienna adalah cafe shop kami pertama kali 2016 yang kami buka, dan 2016 juga saya sekolah barista saat itu. Jadi saya sebelum membuka bisnis itu saya sekolah dulu bagaimana membuat espresso, cappuccino, latte, macchiato, mochaccino dan lain-lain itu belajar dulu. Dan itu saya sudah paham. Sehingga saya buka di Pantura saat itu 2016. 6 bulan langsung balik modal. 6 months
hanya 6 bulan saat itu dengan modal yang kita keluarkan hampir ya 650 jutaan. Saat Yang aula itu? bukan Vienna. Oh, Vienna, iya. Ya, yang Vienna. Berjalan waktu, kami melihat memang di pasar kecamatan itu tidak bisa kalau dengan harga yang mahal. Iya, betul. Nah, tapi kami menyadari itu, sehingga saya belajar juga kepada teman-teman yang buka warkop Iya. di Lamongan. Saya punya teman namanya Cak Li. Oh. Di kopi itu. Iya. Saya belajar ke dia, saya tanya, saya wawancara detail ke beliau. Iya, kayak Ya. girasan gitulah. Iya, jelasan gini. Ah, dari situ kan kemudian saya melihat ada opportunity. Di Pantura ini ada tempatnya pinggir laut, tetapi kok nggak ada tempat yang nyaman ya. Iya, betul. Tempat yang orang itu bapaknya, misalnya satu keluarga lah, bapaknya bisa ngopi. Ibunya bisa jajan, anaknya bisa main. Oh, itu nggak ada. Iya, benar. Sesimpel itu. Dari situ kemudian, wah, this is opportunity, ini kesempatan. Maka saya shoot di situ, saya bangun, kami investasi di sana, dan alhamdulillah. Itu dilakukan Mas Adit sendiri itu ya? Iya, tapi kan di belakang saya masih ada pemegang saham yang lain. Ya. Tapi artinya ide itu kan dari Mas Adit sendiri. Ide saya. Jadi karena memang kita melihat opportunity itu, kesempatan itu. Dan kami di awal itu setiap 5 menit, 10 menit itu pemandangannya berbeda. Oh ya. 1 menit misalnya 5 menit ini kapal 5 yang lewat. Ya. Habis ini ada kapal yang dapat jaring. Benar. Nah, itu adalah narasi yang baik gitu. Itu adalah experience gitu. Sampai sedetail itu melihat peluangnya ya. Nah, dan tapi apakah nantinya aula itu sama dengan Duta Merpati yang targetnya setiap kabupaten ada, Mas? Kalau itu next. Ini kan FNB ya? Ya, kalau FNB memang passion ya, Mas. Memang passion. Tetapi sampai sekarang ini saya fokus di aula dulu, sambil saya fokus di benerin Duta Merpati, memasukkan Duta Merpati. Ya, itu yang kita nanti itu juga akan disentuh lagi. Ya, pasti akan kita sentuh dan akan kita buka di mana-mana. Meskipun nggak disentuh Mas Adit, kayaknya aula ini sudah luar biasa. Rame terus loh Mas Adit. Kalau lewat itu mesti rame terus ya. Gini Mas Adit ya, kita melihat ya, karena Duta Merpati ini kan sudah sekian banyaknya orang mengenal Duta Merpati, terus kemudian orang juga menerima manfaatnya juga filantropinya sudah kerasa banget. Kira-kira target selain capaian bisnis, apa yang ingin dicapai oleh Mas Adit? Oke. Misalkan CSR ke dunia pendidikan atau apa, gitu kan pasti. Jadi begini, Mas. Kami itu kenapa sih kita kok buka toko banyak? Itu bukan kita serakah, bukan. Ya. Jadi kan kita mengetahui ada namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Betul. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Nah, itu adalah tujuan kita. Jadi kenapa kok kita buka toko sebanyak-banyaknya ya? Karena akan bisa memberikan manfaat kepada minimal internal kita, banyak orang gitu. Karyawan kita, driver, helper, kasir, bagian checker, cuci-cuci, bagian bersih-bersih dan lain-lain. Nah, ini kan kemanfaatan yang kita kejar. Jadi bukan keserakahan, tetapi adalah kemanfaatan yang lebih ini. Berapa Mas jumlah orang yang satu tempat ini sebenarnya membutuhkan berapa orang? Kalau yang kami kan ada klasifikasi toko A dan toko B. Kalau toko A rata-rata di atas 20. Yang bekerja di tempat kita. Kalau toko B under 15. Ya, 20 ada yang 23 gitu. Nah, jadi di Duta Merpati itu value yang kita mau berikan kepada konsumen adalah yang pertama adalah stok. Stok itu kita usahakan ada terus menerus. Kemudian yang kedua adalah display, penataan, kerapian, orang nyaman melihat dan itu penting. Kemudian yang ketiga adalah service excellence, pelayanan yang terbaik. Nah, kami menerapkan namanya 5R. Nah, ya, jadi ringkas, resik, rapi, rawat, rajin. Ini kami terapkan. Supaya apa? Supaya kita ini punya namanya operating excellence. Kalau rapi, tertata, ketika misalnya kita mau ngambil apapun kan mudah. Nah, mudah itu mempercepat semuanya. Kalau misalnya kita kiriman kita cepat, ke konsumen juga cepat, maka konsumen itu akan senang. Ketika senang,
apa? Dia akan menjadi loyal customer. Repeat again. Nah, jadi langganan lah. Nah, itu kenapa? Karena tempatnya pengiriman juga cepat. Mereka nyaman. Iya, nyaman. Itu yang kita bangun, Mas. Dan itu harus dipahami semua cabang kita. Itu PR-nya. Nah, toolsnya kan di situ. Maka bagaimana caranya kita menerapkan itu. Operating excellence. Artinya sistemnya juga semuanya harus mengikuti aturannya. Aturan. Siapa yang ikuti? Lebih baik keluar. Kita punya rule of the game di sini. Benar. Iya nggak bisa 1, 2, 3 nggak bisa. Gitu. Nunda saja nggak bisa. Karena memang targetnya harus sama. Iya, harusnya sama. Nah, luar biasa. Jadi ini Mas Adit tinggal yang perlu ingin sebenarnya ingin saya tanyakan ke Mas Adit. Dari sejauh itu ya, kita kan teman-teman juga tahu keilmuan Mas Adit dari teori, pembacaan buku, analisanya, bahkan sampai ke praktek-prakteknya. Kira-kira Mas Adit ini punya gambaran nggak ke depannya pengen punya pendidikan bisnis untuk orang-orang yang ingin belajar bisnis, membuka ruang kelas lah, kursusan teman yang. Jadi kalau prinsip saya semakin banyak orang yang bisa belajar ya, orang yang paham gara-gara ya kita sharing atau itu ya saya sangat berkenan, Mas. Jadi saya berkenan karena kan 3 hal yang tidak akan terputus samalannya. Ya, benar. Saudara kotin jariatin, awalnya minta fa'obi, awal itu niat Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah juga akan dikejar oleh Mas Adit juga ya. Dan ini juga kita kejar gitu. Makanya saya selama saya ada waktu dan longgar, mau sharing tanya apapun saya siap. Misalnya teman-teman Karang Taruna di setiap desa, kecamatan, kabupaten, kalau memang ada bisnis yang lagi berkembang, yang lagi ini, saya siap kok coaching kok. Luar biasa. Siap coaching. Ini jadi kesempatan kita untuk belajar ke beliau. Nanti kita coba untuk kawan-kawan Karang Taruna yang sekiranya perlu untuk belajar bisnis ya, nanti kita sambung dengan Mas Adit. Keren sekali. Satu hal Mas Adit, karena Mas Adit ini kan juga sudah disupport doa orang tua, kesuksesan juga dipercontohkan lah kerja kerasnya dengan orang tua. Kira-kira Mas Adit, seberapa penting keluarga untuk Mas Adit? Keluarga, ya. Kalau jadi saya memutuskan menjadi entrepreneur atau pengusaha itu karena salah satunya adalah saya mau ada waktu yang banyak dengan keluarga. Itu. Jadi saya mengutamakan keluarga. Keluarga itu dulu waktu saya lagi merangkak memang nggak seberapa ini Mas. Pokoknya kita udah ada komitmen dengan istri. Tetapi aku tak fokus di sini sementara waktu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini semakin banyak waktu dengan keluarga, dan keluarga ini ya itu adalah rumah saya gitu. Itu adalah harapan-harapan kami, itu anak-anak kami kan harapan-harapan kami juga. Jadi family is everything. Dan paling terakhir ini Mas Adit, saya butuh untuk motivasi Mas Adit lah untuk kawan-kawan yang menyaksikan podcast kita hari ini. Kira-kira pesan apa Mas untuk teman-teman kita baik yang mau memulai atau baru menciptakan ide keinginan untuk berwirausaha. Jadi teman-teman semuanya, kita tahu kita ini kan pasti diawali dengan mimpi ya. Jadi teman-teman harus paham, mimpi ini memang gratis ya, tapi kita harus punya kekuatan yang penuh untuk bisa mewujudkan mimpi itu. Jadi saya selalu yakin asal ada kemauan itu pasti ada jalan. Dan itu terafirmasi dalam diri saya juga. Jadi kalau misalnya sudah ada mimpi, sudah ada keinginan, kita fokus untuk mencapai itu dan pasti bisa. Jadi ada mahfudoh, kun himmataka fi athuraya wa rizlaka fi athara. Jadikanlah impianmu itu setinggi bintang suraya, walau kakimu berpisah di bumi ini. Jadi teman-teman harus semangat, ya, harus struggle, belajar ke siapapun, kemanapun, karena ilmu itu yang bisa mengubah kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mas Adit. Top pokoknya. Terima kasih kawan-kawan semua. Alhamdulillah hari ini kita banyak sekali yang kita dapatkan melalui dari keilmuan Mas Adit dan juga pengalaman beliau ini. Semoga podcast ini bisa sangat bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan tadi seperti yang dipesankan oleh Mas Adit,
Kenapa kok sampai semuanya harus dilakukan? Karena memang apa yang dikejar adalah kita harus punya manfaat kepada orang lain. Kan kira begitu. Mungkin itu yang perlu disampaikan pada podcast hari ini. Tetap semangat dan jangan pernah ragu dengan kemampuan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.